Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sisi yang lain, kalian juga harus memahami bahwasanya ketika kita senantiasa berusaha untuk waspada sebagai orang yang sedang berjibaku di dalam Al-Quran, kita selalu waspada. Di dalam kita menghafalkan Al-Quran, bahwasanya tidak ada niatan yang kita harapkan kecuali adalah niatan semata-mata karena Allah, maka kita harus mengerti siapapun yang terjaga niatnya untuk menghafalkan Al-Quran, dia terhindar dari apa yang tadi diberitakan oleh Rasulullah. Di sisi yang lainnya, Allah itu akan memudahkan kita ketika kita senantiasa mengikhlaskan apa yang kita niatkan semata-mata karena Allah. Kita harus ingat ya nak, semua para santriwati, Rasulullah pernah bersabda di dalam satu hadis yang sahih, intasdukillaha yasduka. Kalau niatmu di dalam melakukan apapun, entah kamu bersedekah, entah kamu membangun pondok, entah kamu menghafalkan Al-Quran, kalau niatmu ini semata-mata karena Allah, yasduka, maka Allah yang akan mengatur. Dan Allah yang akan menyelesaikan proses sisanya selama kita betul-betul meletakkan niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini termasuk salah satu hal yang kita harus mengerti. Ada satu kejadian kisah nyata, ada seorang Arab Badui ya, yang menolak ketika dia diberikan ghanimah. Padahal ghanimah itu miliknya dan itu haknya. Ketika dia menolak ghanimah, maka dia menyerahkan kembali ghanimah, harta yang didapatkan dari peperangan. Menyerahkan kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika menyerahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah bertanya, kalau kamu tidak ingin ghanimah dalam peperangan, karena ini hakmu, apa sih yang ingin kamu harapkan? Saya ingin ya Rasulullah, kalau terjadi peperangan kembali, saya tertancap tombak di sini, lalu saya tersungkur mandi, lalu saya tersungkur meninggal dunia di dalam peperangan. Sebuah permintaan yang cukup detail yang dia sebutkan ketika berhadapan dengan Rasulullah. Maka pada saat itu Rasulullah ketika mendengar kabar yang disampaikan olehnya, maka Rasulullah berkata, intasdukillaha yasduka. Kalau memang niatmu bahwasanya kamu ingin tertancap tombak di lehermu, lalu kamu tersungkur meninggal di peperangan, maka sesungguhnya kalau niatmu ikhlas, ingin mendapatkan ini, maka sesungguhnya Allah yang akan menyelesaikan apa yang telah menjadi niat yang kamu berikan semata-mata untuk Allah. Tidak lama setelah itu ada peperangan kembali dan ternyata sahabat yang pernah mengatakan itu kepada Rasulullah, beliau gugur di dalam peperangan berikutnya. Di dalam peperangan itu sahabat tersebut tertancap dengan tombak di lehernya, persis dengan apa yang dia sampaikan. Dan sempat dilihat oleh Rasulullah. Rasulullah sampai begitu, Rasulullah kaget melihatnya. Rasulullah melepaskan jubahnya, Rasulullah lalu menyelimuti sahabat tersebut ketika beliau meninggal dunia dengan tertancap tombak di lehernya. Lalu pada saat itulah Rasulullah kemudian mensolatinya dan mengatakan di dalam akhir doanya, Allahumma hada, Allahumma hada, Allah, inna hada abduka yuhajiru fi sabilika faqatala hatta qutila wa ana syahidun ala dalika. Ya Allah, ini adalah hambamu. Dia datang, dia berhijrah, dia berjihad, lalu dia berperang dan sampai dia terbunuh, dan aku yang akan menjadi saksi untuknya dalam kehidupan kelak di akhirat. Itu menunjukkan, Masya Allah ya, yang memudahkan kita untuk memahami setiap ilmunya Allah dan memahami setiap kalamnya Allah, untuk mudah kita berinteraksi, menghafalkan Al-Quran, mentadaburinya, yaitu adalah memastikan bahwasanya organ terpenting kita itu hanya tertuju kepada Allah. Dan organ terpenting kalian dan saya itu hati kita. Ya. Jadi para santri itu tidaklah dia membuka Al-Quran dan sebelum dia membuka mushaf, kecuali adalah menjaga hatinya dulu. Ayat demi ayat akan saya hafalkan. Apakah saya cuma ngejar target, ataukah saya ngejar setoran, ataukah saya cuma tidak ingin dimarahi sama musyrifah, maka niatnya dulu yang harus dijaga. Tidaklah kita menjumpai orang-orang yang mereka dimudahkan di dalam menghafalkan Al-Quran, dan memang betul-betul dia mengamalkan kehidupannya sesuai dengan apa yang dia hafalkan, kecuali itu datang dari hati yang betul-betul ikhlas karena Allah. Dan itulah yang akan menjadikan kalian lebih lama mendapatkan sifat istiqomah di dalam perjuangan kalian menghafalkan Al-Quran.
Imam Malik itu mengatakan kepada kita, maka nalillahi fahuwa abqa wa maka nali ghairillahi fahuwa lam yabqa. Apapun yang diniatkan karena Allah, maka dia akan awet abadi dan istiqomah dilakukan. Tapi apapun yang tidak diniatkan dan apapun yang tidak ditujukan karena Allah, maka dia tidak akan abadi. Maka inilah yang menjadi poin pertama kepada seluruh para santriwati, kepada setiap para dai, kepada Umar Mita. Marilah kita senantiasa waspada dengan hati kita, apa yang ada di dalam hati kita, dan senantiasa menjadikan kompas hati kita. Tidak ada yang kita niatkan di dalam berdakwah, di dalam kita membuka kitab, di dalam kita membuka mushaf, kecuali satu, karena Allah. Karena yang merusak kehidupan akhirat kita bukan hanya zina, bukan hanya minum khamr, bukan hanya mencuri dan membunuh, tapi yang merusak kehidupan kita di pengadilan Allah, orang yang mereka terpleset pada hatinya. Lalu niat hatinya bukan karena Allah. Keplesetnya kaki kita masih bisa untuk diurut. Keplesetnya hati, tidak ada obatnya kecuali adalah neraka. Waliyadzubillah. Ini yang pertama. Yang kedua, yang kita harus paham dan harus kita mengerti, kepada seluruh para santri, di dalam proses kalian ketika menghafalkan Al-Quran. Yaitu adalah kalau kalian menghafalkan Al-Quran, sudah berjibaku, berusaha, waspada, dan betul-betul menjaga hati kalian. Di dalam kalian menghafalkan Al-Quran, bahwasanya niat kalian itu betul-betul karena Allah, maka yang kedua, janganlah kalian merasa minder. Tegakkan kepalamu. Tegakkan kepalamu. Angkat kebanggaan dirimu. Kebanggaan yang bukan menjadikan dirimu sombong, tetapi kamu merasa percaya diri bahwasanya Allah telah memilihmu sebagai orang yang menghafalkan Al-Quran. Banyak sekali yang kita jumpai di dalam perjalanan kita dalam hidup ini. Banyak orang yang menjadi santri ataupun menjadi santriwati. Tapi karena mereka tidak percaya diri, mereka suka malu menyebutkan sekolah mereka. Mereka malu kalau mereka itu santri. Mereka malu kalau mereka itu adalah santri di rumah Quran. Karena mereka merasa bahwasanya itu tidak bisa dibanggakan dibandingkan dengan orang yang kuliah di universitas umum ataupun universitas negeri. Kadang-kadang banyak orang yang sekolah di UI dia bangga, kuliah di UGM dia bangga, dia kuliah di UNPAD dia bangga. Tidak apa-apa, tapi harusnya yang kita harus miliki pada mindset kita ketika kita menjadi seorang santriwati atau menjadi seorang santriwan yang menghafalkan Al-Quran, maka harusnya kita selalu memiliki pride, bukan untuk sombong, tapi kita itu merasa tegak. Kepala kita dan kehormatan kita ketika menghafalkan Al-Quran. Jangan sampai ada kasusnya orang yang sedang menghafalkan Al-Quran, belajar ilmu syar'i di pondok pesantren, lalu dia memiliki rasa minder, inferiority complex, lalu akhirnya dia insecure ketika sekolahnya hanyalah menghafalkan Al-Quran. Menghafalkan Al-Quran mah bukan hanyalah menghafalkan. Karena sesungguhnya kalau kalian itu menghafalkan Al-Quran, kalian harusnya berhusnudzon kepada diri kalian terhadap Allah. Bahwasanya Allah itu telah memilih kalian untuk menghafalkan setiap kalamnya yang ada di dalam mushaf yang kalian pegang setiap waktu, dibandingkan orang lain yang mereka memegang uang setiap waktu, mereka memegang proyek orang lain setiap waktu, mereka ngurusin proyek orang lain setiap waktu. Dan kalian dipilih oleh Allah untuk menghafalkan Al-Quran. Maka surat Yunus ayat yang ke-58 harusnya menjadi energi kepada kalian yang tidak ada putusnya. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, katakanlah, bifadlillah, dengan keutamaan yang datang dari Allah. Wa birahmatihi, dan rahmat yang Allah berikan kepada manusia. Fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Harusnya setiap orang itu merasa bergembira, bersukacita. Karena itu lebih baik daripada apa yang dikumpulkan sebagian besar manusia ketika hanya mengumpulkan materi. Ada orang yang bangga dengan bisnisnya, ada orang yang bangga dengan warisannya, ada orang yang bangga dengan cuannya, ada orang yang bangga dengan belajar ilmu umum, ada yang bangga dengan mempelajari bahasa asing gitu. Maka sesungguhnya setiap para santri dan para santriwati menegakkan kepala mereka, memiliki izah yang begitu besar.
bahwasanya kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Sesungguhnya dengan keutamaan yang Allah berikan dan rahmatnya itulah yang menjadikan kita merasa pede. Bukan untuk sombong dan bukan untuk merendahkan orang. Tapi kita memiliki sebuah kepercayaan tinggi terhadap apa yang kita lakukan. Ya. Love what you do. Ya. Cintailah apa yang kamu lakukan. Ya. Do what you love. Maka kerjakanlah apa yang kamu lakukan dengan cinta. Dan kita tidak mungkin love what you do. Kita tidak mungkin mencintai apa yang kita lakukan kalau kita merasa minder. Tidak perlu kalian merasa minder. Misalkan teman kalian ada yang kuliah di Undip, teman kalian ada yang kuliah di misalkan UNS gitu, UMS gitu. Tidak usah merasa minder. Saling menguatkan saja, saling menyampaikan kepada temannya. Ini Allah membagi-bagi ilmu kita. Kamu pelajari ilmu umum, saya mempelajari ilmu Al-Quran, saling menasihati di masa mendatang. Dan tidak perlu kita saling merendahkan. Tapi penting bahwasanya kalau kita sudah berada pada track yang ditetapkan oleh Allah, maka sesungguhnya jangan pernah menunduk pada sebuah jalan yang Allah pilihkan untuk kita ketika jalan itu mengarah kepada urusan akhirat yang membangun kehidupan masa depan yang lebih baik, dan kehidupan masa depan itu nanti kehidupan kita di akhirat.